Saya nama Tugiran, alamat Desa Masinge 2, Kecamatan Upo, Kabupaten Tabalong. Sehari-hari saya adalah buruh tani atau petani di Desa Masinge 2. Di sini sudah 41 tahun. Usia saya sudah 53 jalan. Sebenarnya saya itu dididik dari bapak saya dari kecil tani, tapi saya menekuni menggeluti tani setelah lulus sekolah. Jadi tahun 85 itu saya sudah lulus sekolah SMP. Pada waktu itu tidak bisa meneruskan sekolah, jadi saya menggeluti petani. Kalau awalnya tuh saya fokus di pertanian tanaman pangan. Sebenarnya kalau di sini itu tanaman pangan, tanaman perkebunan, tanaman holti. Jadi yang sekitar 20 tahunan itu tanaman perkebunan yang digalakkan, juga pertanian tanaman pangan. Saling isi. Kalau tanam padi di sini tuh sejak 93 dibina, dibimbing dari pemerintah daerah, dari PPL, cara menanam dan diberi dan apa-apa tuh, misalnya bantuan traktor, ada saluran irigasi dan lain-lain. Kalau awalnya kan saya ini perorangan, Pak, karena pada waktu itu belum terbentuk kelompok. Jadi setelah saya melaksanakan beberapa tahun, merasa perorangan itu kurang puas, dan kalau saya panen tuh sulit untuk mengeluarkan atau memasarkan. Jadi saya berusaha membentuk kelompok, jadi kelompok tani aja. Pada waktu itu saya bentuk kelompok tani, dan beberapa tahun kemudian kepengen yang sudah berdiri kelompok saya, ada yang kepengen berdiri, jadi 12 kelompok itu, ada kelompok tani holti, ada kelompok tani tanaman pangan, ada kelompok tani perkebunan. Itu kilasnya. Setelah itu kami membentuk Gapoktan. Jadi Gapoktan itu gabungan kelompok tani. Jadi dari 12 kelompok tani saya gabungkan, ada petani perkebunan, ada petani holti, ada petani pangan. Gapoktan ini dinamakan Gapoktan usaha bersama. Jadi dari kelompok itu kita berusaha bersama. Kami mendirikan kelompok itu pada tanggal 28 Februari tahun 2008. Gapoktannya. Dan saya juga hanya penerus. Kalau pada waktu itu saya hanya sekretaris, kalau sesepuh kita Mbah Karso itu ketuanya. Karena sudah ujur, saya menggantikan, sudah 5 tahun ini saya jadi ketua Gapoktan usaha bersama. Karena di kelompok-kelompok atau bawah Gapoktan kami atau Poktan kami itu kan bercocok tanam atau menanam padi setahun 2 kali, Mas. Jadi menanam 2 kali, panen juga 2 kali. Pada waktu itu harga itu tidak menentu,
saya bisa membeli gabah, tapi saya jual bisa rugi, bisa tekor jual gabah. Itu awalnya seperti itu. Jadi saya berpikir bagaimana kok saya bisa menolong petani, tetapi kami sebagai kelompok merasa rugi. Bagaimana kalau gabah ini dibikin beras, dijual beras untung atau tidak, dari awal seperti itu. Jadi saya mencoba, saya awali membeli gabah, saya jual beras, diolah beras, dijual beras gitu. Sejak 7 tahun yang lalu kami hanya mulai dari kemampuan dari kelompok. Nah, dari kelompok Gapuk Tan tadi. Jadi setelah kami jalan, diketahui oleh pemerintah daerah atau PPL dari BPP itu kok bisa jalan seperti ini, gimana, apa keuntungannya, apa kerugiannya, apa kesulitannya, kan gitu. Jadi keuntungannya saya bisa menampung gabah masyarakat, saya bisa menjual beras tidak rugi. Jadi saya membeli, menjual tidak rugi. Tetapi dengan modal pas-pasan, kami kan hanya jalan. Yang penting jalan bisa menggabungkan kelompok-kelompok yang panennya banyak, karena 2 kali itu banyak Pak panennya. Jadi seperti itu. Saya itu kan merasa sekali dari petani itu kalau jual gabah itu murah, tetapi konsumen yang mau memerlukan gabah beras itu larang. Jadi saya melihat di situ, saya berpikir bagaimana caranya. Jadi saya sampaikan kepada PPL kami gimana ini solusinya. Beras ini bisa terpotong rantai beneran. Nah, jadi terpotong, tidak terlalu banyak rantai. Jadi dari petani langsung ke petani, ke konsumen gitu. Saya ngomong ke PPL. Nah, ini dari pemerintah daerah, dari tanaman pertanian, ini ada tambahan bantuan gilingan, dan ada dana untuk membeli gabah. Kalau kelompok kami, di masyarakat kami ini, kalau gabah karena sudah 80% petani, sudah cukup Pak. Kami sekarang karena ada bantuan ini, kami memotong rantai tadi, jadi saya membuka toko tani di kabupaten. Jadi saya kemasi 2 kiloan dan 5 kiloan gitu. Jadi ada buruh-buruh bangunan yang hidupnya pas-pasan bisa beli beras 2 kilo yang harganya murah. Saya kirim itu hanya harga 8.500, dijual oleh toko tani 8.800. Kami alhamdulillah bisa menyerap masyarakat yang tidak punya pekerjaan di sekitarnya, itu pertama. Kedua kalinya kelompok-kelompok yang ikut menggabung ke Poktan juga bisa ikut bekerja, termasuk misalnya nanti penimbangan ini untuk penggilingan, untuk pengiriman, pengepakan, itu saya memberdayakan masyarakat, terutama ibu-ibu yang sudah pulang dari nureh atau petani atau deres, itu jadi bisa untuk tambahan penghasilan gitu.
alhamdulillah pengemasan karena ya juga mulai awalnya saya tuh hanya pakai plastik, terus dijahit kok nggak bisa pakai api, saya tuh pakai api kadang tidak lengket, terus coba-coba saya ke Tanjung beli yang lem, ini juga kurang lengket, dan alhamdulillah sekarang saya sudah beli mesin jahit tuh, jadi plastiknya pun saya juga pesan ke pabriknya khusus. Terus untuk sablonnya saya juga ada mempekerjakan masyarakat yang mempunyai keahlian sablon, mengecap itu, jadi saling menguntungkan. Selama saya berjalan membeli gabah, menjual beras, ini sangat-sangat menguntungkan kepada petani, terutama di bawah kelompok Gapoktan Usaha Bersama. Gabah dari petani ke kelompok ke Gapoktan bisa. Ada yang petani langsung ke Gapoktan bisa. Jadi kebanyakan saya anjurkan kalau kelompok itu supaya ada pemasukan, itu petani ke kelompok dulu, kelompok saya langsung lebih banyak ke gitu. Jadi supaya enak.